jangan patahkan. Selamat mendengarkan. Melihat situasi tak baik untuk Hana, maka karena itu Marsha memberikan hari libur kerja untuk Hana. Bahkan toko perhiasan Tuan Lee pun terpaksa tutup karena gangguan para wartawan yang menunggu-nunggu Hana keluar rumah. Siang hari Marsha dan Elana datang untuk melihat keadaan Hana. Mata Hana sembab karena terlalu banyak menangis. Tuan Lee juga merasa sedang tidak enak badan, namun enggan pergi ke dokter karena pasti akan sama dikejarnya seperti mereka mengejar Hana. Elana membuka tirai jendela Hana dan sedikit mengintip ke arah jendela. "Kalian, kemarilah," panggil Hana. Marsha dan Hana ikut melihat keluar jendela dan melihat beberapa pria memakai jas sedang mengusir para wartawan tersebut pergi dari kediaman Hana. Mereka juga mengambil kamera para wartawan tersebut. Dan nampak juga mereka sibuk seperti sedang menghapus rekaman-rekaman yang sudah diambil. "Siapa mereka?" tanya Elana. "Apa menurutmu itu adalah pengaturan dari Jun untuk Hana?" tanya Elana lagi. "Ya, kemungkinan besar seperti itu nampaknya," jawab Marsha. Elana teringat Tuan Lee yang sedang sakit lalu menelpon Axel. "Bisakah kau datang kemari ke rumah Hana?" pinta Elana. Elana menjelaskan keadaan yang sedang terjadi sekarang. Dengan segera saja bergegas pergi ke rumah Hana, Axel memeriksa keadaan Tuan Lee. Axel menyarankan agar Tuan Lee untuk sementara menginap tinggal di tempat lain terlebih dahulu. Kondisi tubuh Tuan Lee menurun dikarenakan adanya perubahan psikologis. Perasaan was-was dan tertekan bisa memicu stres, dan ini akan mengakibatkan kepada perubahan fisiologis tubuh, seperti mudah merasa pusing, mual, dan muntah. Marsha mengambil ponselnya dan menghubungi Louis. "Aku pakai apartemen kita sementara untuk Hana dan Tuan Lee, bolehkah?" tanya Marsha kepada Louis. "Ikut mau nyonya," jawab Louis. "Terbaik, love you," ucap Marsha dan memutuskan sambungan ponselnya. Sudah menggenggam izin dari Louis, Marsha pun mengajak Tuan Lee dan Hana untuk pergi ke apartemennya. Elana dan Axel ikut membantu membujuk Hana dan Tuan Lee. Pada akhirnya, menyetujui pengaturan dari Marsha. Setelah selesai berkemas, mereka segera bergegas pergi ke apartemen Marsha dan Louis. Tuan Lee masih nampak gundah. Marsha dan Elana menjelaskan situasinya agak berkurang kekhawatiran Tuan Lee terhadap Hana. "Tuan, percayalah, Jun adalah pria yang baik. Dia akan bisa menjaga Hana," ucap Marsha kepada Tuan Lee. Marsha memberi pesan kepada Jun jika saat ini Hana dan Tuan Lee tinggal di apartemennya. Marsha mengaturkan ini karena keamanan di sini jauh lebih baik dan ketat. Setelah melihat Tuan Lee dan Hana lebih tenang, barulah mereka pamit. "Hana, nanti akan selalu ada pelayan yang datang. Jadi, kau jangan khawatir tentang yang lainnya. Mereka akan mengurus isi kulkas dan lainnya," ucap Marsha sebelum pamit pergi. Setelah itu, Jun tiba di bandara Beijing. Jun ada memangkas beberapa pekerjaannya yang bisa diundur dan memilih segera menemui Hana. Jun sudah berada di bawah lobi apartemen. Hana menjemputnya dan membawanya ke unit apartemen yang dia tinggali saat ini. Jun menundukkan kepalanya memberi salam kepada Tuan Lee. "Maafkan saya, Tuan, karena sudah merepotkan," ucap Jun. Tuan Lee terdiam lalu memandangi putri kesayangannya itu. "Hana, kau masuklah ke kamar dulu," ucap Tuan Lee. Hana pun patuh dan segera kembali masuk ke kamarnya. Tuan Lee mempersilahkan Jun untuk duduk. Atmosfer kecanggungan sangat terasa di ruang tamu tersebut. Tuan Lee menatap Jun. "Duduklah," ucap Tuan Lee. Jun pun duduk. "Mohon maaf sebelumnya, Tuan, karena aku terlambat menyapa Tuan terlebih dahulu," ucap Jun dengan nada menyesal. "Apa kau benar-benar serius dengan putriku?" tanya Tuan Lee. "Jika kau hanya ingin bermain saja, maka tinggalkanlah Hana. Aku mohon, kau jangan menyakitinya," pinta Tuan Lee. "Tuan Lee, aku tidak pernah berniat mempermainkan Hana," jawab Pak Jun. "Tidakkah kau paham, duniamu dan dunianya sangat berbeda jauh," ucap Tuan Lee. "Ya, mengenal Hana memang telah membuat duniaku terasa berbeda. Di matanya aku melihat sebuah ketulusan. Sikapnya membuat aku bisa merasakan apa itu ketulusan," ucap Jun dengan mata berbinar. "Jadi aku memohon dengan tulus untuk memberi restumu kepada kami," pinta Jun. "Bagaimana kau akan menyelesaikan masalah sekarang ini?" tanya Tuan Lee. "Tuan jangan khawatir. Ini akan menjadi prioritas yang akan aku selesaikan lebih dahulu," cicip Pak Jun kepada Tuan Lee. "Baik, aku akan menunggu janjimu. Keputusanku bergantung kepadamu bagaimana membereskan masalah ini," ucap Tuan Lee. "Dan untuk sementara itu, kau tidak boleh menemui Hana," ucap Tuan Lee. "Baik, tapi untuk hari ini bisakah aku menemuinya?" pinta Jun. "Tunggulah, aku akan memanggilnya,"
Ucap Tuan Lee bergegas memanggil Hana di kamarnya. Hana pun segera keluar dari kamarnya dan menemui Jun. Melihat Hana di depannya, dengan segera saja Jun memeluk Hana. Maafkan aku, karena sudah membuatmu sedih, ucap Jun. Aku akan segera membereskan hal ini, ucap Jun lagi. Hana menarik Jun untuk duduk di sebelahnya. Hana menatapi wajah tampan Jun. Ketika aku menerima, aku sudah bersiap menerimamu dengan segala konsekuensinya. Tulis Hana, ambil hatiku dan jangan patahkan. Tulis Hana lagi. Membacanya, Jun merasa hatinya tersentuh dan memeluk Hana lagi dengan erat. Aku tahu, kau adalah wanita yang kuat, bisik Jun. Tapi untuk hal ini ayahku tidak, tulis Hana. Tenanglah, aku sudah berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini secepatnya, ucap Jun kepada Hana. Karena jika tidak, maka aku tidak akan pernah bisa bertemu denganmu lagi, tambah ucap Jun, seraya merapikan rambut Hana. Tunggu aku dengan sabar untuk menjemputmu dan menyimpanmu di sisiku, pinta Jun kepada Hana. Jawab Hana dengan mengangguk. Pintar, ini baru gadisku, puji Jun. Setelah melepas rindu sebentar dengan Hana, Jun pun pamit dengan segera ingin menyelesaikan permasalahan ini. Buk. Jun menutup pintu mobilnya dengan keras. Kita pergi menemui Bibi, ucap Jun kepada Kak Han. Nyonya Park adalah istri dari pamannya, Jun, adik ibunya Jun. Meski pamannya Jun sudah meninggal, namun Jun tetap memperlakukan Nyonya Park dengan baik. Walau terkadang banyak sikap Nyonya Park yang tidak disukai oleh Jun, Jun sangat yakin ini adalah campur tangan dari Nyonya Park. Ada berita apa? Tanya Jun kepada Kak Han. Kak Han sedikit ragu untuk mengatakannya. Katakanlah, ucap Jun. Nona Lu menjanjikan sedikit saham di Lu Entertainment jika bisa membuat kau menikah dengan Nona Lu. Jawab Kak Han. Bibi ini benar-benar sudah berubah, selalu memandang harta, ucap Jun sinis. Kedepannya, aku ingin kau tempatkan penjagaan untuk Tuan Lee dan Hana, perintah Jun kepada Kak Han. Dan carikan sebuah rumah untukku dan Hana kelak, perintah Jun lagi, kan? Jun dan Kak Han memasuki klub YC, klub para sosialita kelas atas. Kedatangan Jun terang saja menarik perhatian para sosialita wanita yang ada di sana. Jun mencari Nyonya Park dan menemukannya sedang tertawa senang bersama Nona Lu. Jun berjalan menghampiri mereka. Bibi, Nona Lu, sapa Jun dengan sopan. Nona Lu yang melihat Jun ada di depannya dan menyapanya di depan para sosialita ini sudah tentu sangat senang. Bukankah ini akan menaikkan popularitasnya? Bahkan juga bisa menaikkan saham Lu Entertainment, karena hubungan superstar dan putri tunggal Lu Entertainment adalah suatu penggabungan yang sempurna. Nona Lu langsung saja berdiri, menyapa Jun dengan manis lalu merangkul lengannya. Nona Lu benar-benar ingin memanfaatkan momen ini untuk menguatkan rumor tentang mereka. Banyak di antara yang ada di klub tersebut mengambil foto dan video kedatangan Jun menghampiri Nyonya Park dan juga Nona Lu. Jun, kau datang, duduklah, ajak Nona Lu. Jun tetap menjaga ketenangannya, menahan diri agar tidak kehilangan kewarasannya. Dua wanita di depannya ini telah benar-benar mengganggu kehidupan wanitanya. Kali ini, Jun akan benar-benar melakukan perhitungan. Jun, kau datang. Ya, ini adalah waktu yang tepat bagi kalian untuk berkencan loh, ucap Nyonya Park dengan senyum kemenangan. Jun menyeringai, lalu Jun duduk dengan menyilangkan kakinya. Bibi, bukankah sudah pernah aku tegaskan bahwa hidupku ada di tanganku, ucap Jun. Hei, kau ini, apa kau ingin menjadi orang yang tidak tahu bakti? Aku telah merawatmu sejak kecil loh, ucap Nyonya Park. Ya Bibi, aku tahu, dan aku berterima kasih untuk itu. Tapi itu bukan berarti Bibi menggenggam nyawaku dan bisa menjualnya dengan sesuka hati, ucap Jun sambil menatapi Nona Lu dan dengan pandangan dingin. Kau ini, apa kurangnya Nona Lu? Cantik, berpendidikan, kaya raya, ucap Nyonya Park menyanjung Nona Lu. Apakah dia bisa memasak? Apakah dia bisa merajut? Apakah dia bisa merangkai bunga? Tanya Jun. Hei, mengapa kau menanyakan ini? Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pelayan, jawab Nona Lu merendahkan. Bibi, aku bisa menjadi lembut dan baik. Menjagaku sekali, maka aku akan menjagamu dua kali. Aku bisa menjadi toleran, namun aku juga bisa mencengkram seperti malaikat maut mencengkram nyawa kita, ucap Jun memperingatkan. Aku harap kalian berdua bisa berhenti menindas wanitaku, ucap Jun. Jangan memancing monster untuk menyeberangi hatiku dan membuatmu berharap untuk mati,
Ucap Jun lagi seraya memperlihatkan berita di layar ponselnya. Itu adalah sebuah video pengutilan atau mencuri yang dilakukan oleh Nona Lu. Terlihat dari rekaman CCTV tersebut bahwa Nona Lu mengutil cincin berlian. Lalu ada juga video yang menangkap Nona Lu mengutil beberapa coklat di tos sorba. Namun kasus ini menguap begitu saja karena campur tangan Lu Entertainment. Saat ini bukan hanya 1 atau 2 video yang terunggah di internet tentang ini. Ini adalah peringatan dariku. Jangan memancing ambang batas kesabaranku lagi. Ucap Jun. Ya, Nona Lu. Aku sarankan kau sebaiknya pergi menemui seorang psikiater untuk menghilangkan sakit kleptomaniamu itu. Ucap Jun seraya pergi meninggalkan Nyonya Park dan juga Nona Lu. Melihat video yang tersebar itu sontak saja menuai kemarahan di hati Nona Lu. Ini. Nona Lu tidak bisa berucap lalu seraya bangkit pergi dengan cepat. Nona Lu memang memiliki sakit secara emosional sedari kecil. Dia menderita kleptomania. Penyakit ini adalah gangguan serius yang menyebabkan dorongan tak tertahankan untuk mencuri. Di gedung Liu Corporation, Marsha sedang menunggu Louis. Marsha membaca-baca artikel di media sosial dan mendapati trending topik hari ini adalah tentang Nona Lu yang mencuri. Ini bukankah... Marsha terus membaca berita-berita tersebut dengan tersenyum. Bagus, karma telah berjalan untukmu. Ucap Marsha sedikit senang. Ceklek, Louis memasuki ruangannya dan melihat Marsha sedang menatap serius layar ponselnya sambil menggigit-gigit kuku jari tangannya. Louis menghampiri Marsha duduk di sebelah Marsha. Sedang apa? Tanya Louis seraya menarik tangan Marsha agar tidak menggigiti kuku jari tangannya lagi. Ini. Ucap Marsha seraya menunjukkan layar ponselnya. Louis ikut membaca dan melihatnya. Louis mengernyitkan alisnya. Apa? Tanya Louis yang masih belum mengerti. Ini adalah wanita yang sudah menindas Hana. Rasakan, karena karma sedang berjalan kepadanya. Sibuk mengatai kekurangan orang lain, namun tak pernah lihat kekurangan diri sendiri. Ucap Marsha kepada Louis. Apakah wanita ini yang telah mengganggu hati kesayanganku? Tanya Louis. Tentu saja, Hana adalah teman baikku. Hal yang meresahkan teman baikku juga menjadi keresahan untukku. Jawab Marsha. Begitu. Ucap Louis dengan sedikit tersenyum. Ayo, bukankah hari ini kau ingin aku menemanimu nonton film? Ucap Louis. Iya, tentu saja. Jawab Marsha meraih tangan Louis. Louis mengetikkan pesan di ponselnya. Pertahankan berita trending topik hari ini untuk terus menjadi trending topik selama 1 minggu ke depan. Perintah Louis kepada asisten Lee. Asisten Lee nampak kebingungan sesaat, lalu mulai berselancar di dunia maya mencari berita trending topik utama hari ini. Iya, ini pasti karena terkait dengan Nyonya, pikir asisten Lee. Nona Lu, kali ini kau sungguh tidak beruntung. Ucap asisten Lee memberikan rasa empatinya. Sementara asisten Lee sibuk menjadikan Nona Lu menjadi trending topik selama 1 minggu ke depan, maka tuannya sedang sibuk berkencan. Setelah menonton film di bioskop, mereka berdua pergi berbelanja bulanan keperluan mereka. Kegiatan pasangan ini, Louis yang mengusulkannya. Louis sangat menyukai ketika Marsha memilihkan kebutuhan-keperluan Louis. Marsha memilih, Louis yang mendorong kereta belanjaan mereka. Sebulan sekali mereka akan meluangkan waktu untuk seperti ini. Bekerja setengah hari, lalu setengah harinya digunakan untuk berbelanja bulanan seperti ini. Setelah itu, ditutup dengan makan malam di pinggiran kaki 5, namun memiliki rasa masakan bak hotel bintang 5. Louis merasa bersyukur memiliki Marsha. Kini ia merasa hidupnya penuh dengan warna dan selalu menemukan hal-hal baru yang membuatnya kagum. Louis telah belajar dari Marsha bagaimana bersikap manusiawi. Jika Marsha dan Louis semakin mencinta, dan juga Jun sudah bisa menenangkan situasi, maka lain hal dengan Nona Lu. Rasa marah yang tertuai di hatinya semakin mendalam, karena seberapa keras keluarga Lu menekan berita itu, sedikit pun tidak bergeser turun menghilang, malah semakin membesar seperti gulungan bola salju. Apakah sudah puas atas hasil kerjaku? Isi pesan Jun kepada Hana. Saat ini berita tentang Hana, si gadis bisu yang memikat hati superstar, sedikit meredup karena tergeserkan oleh berita putri dari seorang konglomerat yang ternyata adalah seorang pengutil. Suka mencuri barang yang tidak penting dan tidak bernilai. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.